Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya channel Bedu Ngawi. Di video kali ini saya akan memberikan video yaitu menerangkan salah satu perangkat yang sangat penting dan juga sangat wajib ada pada sound system dulur-dulur semua. Nah, benda apakah itu? Bagi yang penasaran silahkan tonton sampai habis, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Nah, kalau ya kita lanjut ke videonya. Jadi perangkat ataupun aksesoris pada sound system itu adalah salah satu ataupun faktor yang penting ya untuk menentukan kualitas dari sound system yang kita punya gitu. Tapi ada juga salah satu perangkat ataupun aksesoris yang itu fungsinya tidak cuma untuk menambah suara supaya lebih bagus atau lain sebagainya, tetapi perangkat ini tuh bisa membuat speaker kita atau komponen kita itu jadi lebih awet gitu. Nah, jadi perangkat apakah itu? Jadi perangkat yang saya maksud di sini adalah crossover ya. Nah, entah itu crossover aktif ataupun crossover pasif seperti ini. Nah, seperti apa penjelasannya? Jadi penjelasannya seperti ini, lur. Ketika kita menggunakan speaker ya, tentu saja speaker itu dia tidak akan bisa mampu mereproduksi suara mulai dari suara nada rendah lur ya, misalkan dari 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Itu speaker itu tidak akan ada yang bisa mereproduksi range sejauh itu, selebar itu gitu. Maka dari itu kita butuh berbagai macam jenis speaker. Jadi misalkan kita butuh speaker subwoofer, yang mana speaker subwoofer ini dia digunakan ataupun berfungsi ya untuk mereproduksi suara-suara nada rendah gitu, mulai dari 20 Hz sampai berapa Hz gitu, yang masuk nada subwoofer seperti itu ya, nada subwoofer. Dan subwoofer itu nanti dia suaranya clear gitu. Lalu untuk frekuensi yang agak tingginya lagi kita butuh speaker yang bisa untuk mereproduksi nada low. Jadi nada low itu dia nadanya itu ya bisa dibilang jeduk gitu, di atasnya nada subwoofer seperti itu. Lalu kita juga butuh speaker yang bisa menghasilkan suara mid. Suara mid itu dia suara yang di tengah-tengah gitu, seperti suara vokal, terus suara kendangan ya, yang cetak-cetak gitu. Lalu kita juga butuh high atau frekuensi tinggi, biasanya direproduksi menggunakan tweeter gitu. Nah, jadi antara rentan frekuensi daripada 20 Hz sampai dengan 20 kHz itu kita butuh setidaknya ya minimal, kalau mau benar-benar bagus itu kita butuh 4 buah speaker dengan range yang berbeda-beda. Jadi speaker subwoofer. Nah, speaker subwoofer itu biasanya itu speakernya itu daunnya tebel besar gitu. Biasanya speaker subwoofer seperti itu. Lalu kita juga butuh speaker yang low. Nah, speaker low ini biasanya speaker yang tulisannya woofer ya. Nah, itu bisa dijadikan speaker nada low. Terus kita juga butuh speaker mid. Nah, speaker mid ini biasanya speaker yang tulisannya itu full range ya. Nah, itu cocok buat speaker mid. Lalu untuk high tentu saja kita butuh tweeter gitu. Nah, maka dari itu speaker itu dia dibuat ataupun dirancang oleh pabrik itu untuk frekuensi kerjanya itu sendiri-sendiri. Jadi speaker subwoofer ya dia kerjanya di subwoofer. Misalkan speaker subwoofer dipakai untuk nada high ya nggak bisa gitu. Terus juga tweeter itu ya khusus di nada high disuruh subwoofer juga nggak bisa. Nah, maka dari itu disinilah fungsi ataupun peran dari si crossover itu difungsikan gitu. Jadi misalkan contoh lor ya, kita lihatkan dulu speakernya. Nah, saya contohkan seperti ini lor. Nah, di sini kan ada 3 buah speaker ya. Yang ini speaker tweeter high, lalu ini mid low ya. Lalu yang bawah ini subwoofer gitu. Nah, jadi si ketiga speaker ini dia suaranya itu sendiri-sendiri atau frekuensi suaranya itu sendiri-sendiri. Yang ini clear, yang ini jeduk, cetak jeduk, yang ini icik-icis gitu. Nah, dari semua speaker ini itu dia membutuhkan frekuensinya kan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu fungsi dari crossover ini dia untuk
memfilter, istilahnya memfilter suara sesuai dengan speaker ini gitu, sesuai dengan frekuensi kerjanya. Jadi subwoofer dia jadi nanti suara yang masuk di speaker subwoofer itu benar-benar suara cuma subwoofer, jadi jeduk-gler. Yang masuk ke sini itu cetak jeduk ya cuma nadanya itu. Terus high juga nadanya cuma high, icik-icis. Jadi nanti di Twitter ini dia khusus mengeluarkan nada icik-icis gitu. Jadi dia nggak akan ngeluarin suara nada rendah, suara middle, misalkan suara low itu nggak keluar di sini gitu. Nah, kalau kita nggak pakai crossover ya, kita nggak pakai crossover, si Twitter ini itu kalau dia langsung dihubungkan ke power, itu khawatirnya nanti nada mid atau nada rendah itu bisa masuk ke Twitter. Nah, ketika nada mid ataupun nada low masuk ke Twitter, tentu saja si Twitter ini nanti dia lama-kelamaan akan putus gitu, karena dia nada mid atau nada low itu dia bukan frekuensi kerjanya sini, ini bukan porsi kerjanya si Twitter gitu. Jadi Twitter ini khusus untuk icik-icis, sudah itu saja. Jadi maka dari itu kita butuh crossover, yang mana crossovernya nanti disetting supaya nada mid sama low-nya itu dipotong, jadi nggak masuk ke sini. Nada mid-nya masuk ke sini sama nada low-nya, nanti nada subwoofer-nya masuk ke sini gitu. Jadi settingan dari crossover itu juga berbeda-beda. Ada crossover mid high seperti ini crossover pasif 2W ya. Nah, ini woofer sama tweeter, jadi dia 2W. Jadi woofernya ini untuk nada bassnya, lalu untuk tweeter ini untuk twitternya nada icik-icisnya gitu, seperti itu. Nah, kalau kita nggak pakai crossover seperti ini, nanti suara twitternya ini nanti kemasukan nada low sama mid. Nah, si speakernya low midnya ini nanti juga kemasukan nada twitternya, jadi kurang bersih suaranya, seperti itu. Nah, maka dari itu peran ataupun fungsi dari crossover ini dia sangat penting gitu. Entah itu crossover pasif atau aktif ya, itu terserah dulur-dulur, terserah pemilihannya. Yang penting harus menggunakan crossover gitu. Karena bisa saya bilang kalau crossover ini dia sangat vital perannya gitu. Jadi selain ngebuat sound speaker kita itu suaranya jadi lebih enak, itu juga bisa membuat speaker kita bisa lebih awet, seperti itu. Bisa lebih awet, lur. Jadi kalau misalkan perangkat yang lain ya, misalkan equalizer gitu ya, equalizer bisa bikin suara power kita juga lebih enak. Tapi kalau nggak pakai equalizer itu nggak masalah gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau crossover, kalau kita nggak pakai crossover, itu bahayanya seperti itu tadi. Jadi sangat penting gitu. Crossover itu sesuatu perangkat yang bisa dibilang harus ada di subwoofer dulur, apalagi untuk speaker besar ya, kelas hajatan. Tapi saya rasa kalau speaker besar itu sudah pasti ada crossovernya gitu. Tapi bagi dulur yang belum pakai crossover, saya sarankan harus pakai crossover, lur. Entah itu crossover aktif ya, seperti ini. Nah, ini kalau crossover aktif itu dia lebih enak sih menurut saya. Asalkan dulur-dulur bisa settingnya itu bisa nyetingnya gitu. Seperti ini. Ini bisa lebih lebih fleksibel gitu, bisa ngatur misalkan ada titik potongnya itu berapa hertz, ini juga. Jadi bisa dulur-dulur mainkan sendiri, dengan catatan dulur-dulur itu tahu ya frekuensi kerja dari speakernya. Maka dari itu kalau beli speaker, saya sarankan sih kalau beli speaker beli yang ada datasetnya gitu, ada kertasnya itu, lur. Jadi kalau ada kertasnya itu kita bisa membaca. Nah, misalkan seperti ini, kita bisa membaca frekuensi speaker kita, itu kita bisa baca di sini. Nah, misalkan ini speaker ACR Legacy ya, Legacy LG 638 seperti ini. Nah, ini di sini sudah ada respon frekuensinya di sini, ini grafiknya, lalu di sini juga sudah tertulis ya. Nah, ini lebar daerah frekuensi 49 Hz sampai 2,9 kHz gitu. Di sini sudah ada tulisannya. Jadi nanti kita bisa setting bahwa si speaker kita itu
nada paling bawahnya itu sekitar 50 Hz. Nah maka dari itu 50 Hz ke bawah kita potong gitu supaya nanti nggak masuk ke speaker. Seperti itulah intinya ya. Kalau bisa sih dilengkapin seperti ini, itu lebih bagus. Jadi nanti kita bisa tahu, frekuensi midnya itu segini sesuai dengan speaker kita, itu lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, kalau speaker yang ada datasetnya seperti itu biasanya harganya lumayan mahal daripada speaker yang polosan ya, jual tanpa datasetnya, lebih murah. Tapi ya itu tergantung dulur-dulur lah. Kalau kita sudah terlatih ya, kita mendengarkan, itu menurut saya sudah bisa, cuma ya kurang akurat gitu. Tapi kalau mau lebih akurat lagi pakai alat ukur ya, itu lebih jos lagi. Tapi yang namanya alat ukur juga bukan sesuatu yang murah lur ya, itu harus orang-orang yang bener-bener profesional di dunia audio. Tapi kalau cuma hobi itu kan nggak mungkin kan beli alat mahal-mahal ya. Kita minimal telinga kita terlatih lah gitu. Misalkan nada high gitu speaker kita, kok suaranya kok nggak enak ya, ada midnya, berarti ini kemasukan midnya harus saya potong supaya si speaker ini dia lebih high-nya itu lebih bersih gitu tanpa kemasukan mid. Seperti itulah lur, pokoknya rajin-rajin mendengarkan nanti juga akan tahu seperti itu. Nah itu lur ya, untuk untuk crossover sendiri dulur-dulur sangat saya sarankan menggunakan crossover, karena selain membuat speaker kita lebih awet juga bisa membuat suara yang dihasilkan juga lebih bagus seperti itu. Oke lur ya, semoga ada manfaatnya di video kita kali ini. Kita akan sambung di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.